Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Sekolah Menengah Pertama halaman 119 sampai dengan halaman 123 Kurikulum Merdeka Belajar. Pada halaman ini termasuk ke dalam bab 4 yaitu aksi nyata para pelindung bumi. Dan kita akan bahas pada bagian D yaitu menelaah unsur kebahasaan dalam teks berita. Serta kita akan mengerjakan pada bagian kegiatan 6 yaitu mencermati unsur kebahasaan dalam berita eksplanasi. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Kita mulai dengan halaman 119 pada bagian D, menelaah unsur kebahasaan dalam teks berita. Kita akan bahas pada bagian kupas teori. Kalimat dalam berita umumnya adalah kalimat yang memberitahukan sesuatu. Dalam penulisannya biasanya diakhiri dengan tanda titik dan dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi menurun. Selanjutnya pada halaman 120. Dalam sebuah berita yang menceritakan proses terjadinya sesuatu atau eksplanasi, kalian akan menemukan yang pertama kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Contohnya adalah polisi menjaga gedung balai kota sejak pagi. Yang kedua adalah kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Contoh, ketika presiden datang, para polisi berpatroli di sekitar kawasan Jalan Merdeka Bandung. Yang ketiga, konjugasi atau kata penghubung yang bermakna kronologis seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contoh, polisi memeriksa laboratorium yang terbakar. Kemudian mereka melakukan wawancara kepada para saksi. Yang keempat, konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Contoh, kebakaran diduga karena kebocoran tabung gas. Namun, polisi masih terus melakukan penyelidikan. Oleh sebab itu. Nah, maka perhatikan kata oleh sebab itu, laboratorium akan ditutup selama 1 bulan ke depan. Yang kelima, kata ganti atau promina yang merujuk pada kejadian yang dijelaskan yang bukan merupakan persona. Oleh karena itu, kata ganti yang digunakan adalah kata tunjuk ini, itu, tersebut, dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, dan mereka. Contoh kalimatnya. Bencana tanah longsor terjadi di kota Sumedang kemarin malam. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang turun sejak pagi. Jadi kata inilah yang termasuk kata ganti untuk mengganti kata bencana tanah longsor. Selanjutnya pada halaman 121 kegiatan 6, mencermati unsur kebahasaan dalam berita eksplanasi. Di sini ada sebuah berita dengan judul muncul awan seperti gelombang tsunami di Aceh. Ini penjelasan BMKG. Isi beritanya adalah warganet ramai memperbincangkan video viral tentang awan berbentuk tsunami di atas kota Melaboh, Provinsi Aceh, Senin tanggal 10 Agustus 2020. Berita selanjutnya pada halaman 122. Akun Twitter @masaweb atau Arif Arbianto yang mengunggah video tersebut menulis, mohon doanya agar kota Melaboh baik-baik saja. Pemandangan awan pagi ini di atas kota Melaboh, Aceh Barat. Melihat fenomena alam yang viral ini, sebagian masyarakat bertanya-tanya apakah awan ini pertanda datangnya bencana alam. Menanggapi viralnya video fenomena alam tersebut, Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini BMKG Miming Saifuddin angkat bicara. Miming menuturkan bahwa memang benar fenomena awan berbentuk seperti tsunami di wilayah tersebut merupakan fenomena yang relatif jarang terjadi.
Secara ilmiah, fenomena awan tersebut dinamakan dengan awan Arcus, kata Miming kepada Kompas.com pada Senin 10 bulan 8 tahun 2020. Untuk diketahui, awan Arcus adalah jenis awan rendah dan memiliki formasi berbentuk horizontal. Dijelaskan Miming, awan Arcus ini terbentuk sebagai hasil ketidakstabilan atmosfer sepanjang atau di depan pertemuan massa udara yang lebih dingin yang mendorong massa udara hangat dan lembab naik. Sehingga terbentuklah tipe awan Arcus yang pola pembentukannya horizontal, jelasnya. Dampak munculnya awan Arcus. Terkait pertanyaan warganet, Mimin juga menyebutkan bahwa awan Arcus ini memang cukup potensial menimbulkan berbagai kondisi cuaca buruk. Kondisi cuaca buruk atau ekstrim yang biasa terjadi diantaranya adalah angin kencang, serta hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir. Oleh sebab itu, Miming menegaskan kepada masyarakat agar dapat tetap waspada dengan segala potensi yang bisa terjadi itu. Tidak hanya itu, para nelayan juga diingatkan untuk selalu mengantisipasi segala kemungkinan bencana alam yang bisa terjadi. Antisipasi bagi para nelayan yaitu agar berlindung dan menjauhi daerah tersebut karena dapat menyebabkan angin kencang serta hujan lebat yang disertai kilat atau petir, tegasnya. Tidak berkaitan dengan potensi gempa dan mistis. Potensi terjadinya cuaca ekstrim di wilayah dihubung-hubungkan dengan munculnya fenomena awan Arcus tersebut. Akan tetapi, fenomena awan Arcus ini tidak ada kaitannya dengan potensi gempa atau kisah-kisah mistis yang diisukan oleh masyarakat. Keberadaan awan ini tidak ada kaitannya dengan potensi gempa maupun hal mistis karena murni merupakan fenomena awan yang terjadi akibat adanya dinamika atmosfer, jelasnya. Namun begitu, masyarakat diminta tetap waspada jika menemukan pembentukan awan seperti ini karena dapat menimbulkan potensi hujan lebat. Nah, selanjutnya, pada halaman 123. Temukan unsur-unsur bahasa dalam berita eksplanasi. Muncul awan seperti gelombang tsunami di Aceh. Ini penjelasan BMKG. Lalu lengkapilah tabel di bawah ini dengan contoh-contoh kalimat yang mengandung unsur kebahasaan ini. Perhatikan pada tabel 4.7 unsur kebahasaan dalam berita eksplanasi. Nomor 1 yaitu unsur kebahasaannya adalah kalimat tunggal. Ada atau tidak kalimat tunggal? Jadi kalimat tunggal itu adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Di situ ada. Penggunaannya dalam kalimat apa? Yaitu pada bagian yang pertama. Warganet ramai memperbincangkan video viral tentang awan berbentuk tsunami di atas kota Melaboh, Provinsi Aceh, Senin pada tanggal 10 bulan 8 tahun 2020. Kalimat majemuk, ada atau tidak? Sesuai dengan definisi, pada kalimat majemuk mempunyai dua klausa atau lebih. Maka jawabannya adalah ada. Adanya pada kalimat apa? Yaitu pada kalimat antisipasi bagi para nelayan, yaitu agar berlindung dan menjauhi daerah tersebut karena dapat menyebabkan angin kencang serta hujan lebat yang disertai kilat atau petir. Nah, ini terdiri dari dua klausa. Selanjutnya pada bagian yang ketiga. Yang ketiga itu adalah konjungsi kronologis. Di situ ada kata penghubung yang bermakna kronologis. Jadi nanti kita perhatikan dan ternyata ada penggunaannya dalam kalimat. Nah, ini. Jadi nanti silakan perhatikan teks yang berwarna kata yang berwarna merah. Dijelaskan Miming, awan Arcus ini berbentuk sebagai hasil ketidakstabilan atmosfer sepanjang atau di depan pertemuan massa udara yang lebih dingin yang mendorong massa udara hangat dan lembab naik. Sehingga, nah inilah kata sehingga ini yang menunjukkan sebagai kata penghubung yang berwarna kronologis. Sehingga terbentuklah tipe awan Arcus yang pola pembentukannya horizontal. Yang keempat adalah konjungsi kausalitas. Nanti itu ada kalimat katanya ada pada kalimat. Nah, kalimatnya seperti ini. Kondisi cuaca buruk atau ekstrim yang terjadi diantaranya adalah angin kencang serta hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir.
Oleh sebab itu, Miming menegaskan kepada masyarakat agar dapat tetap waspada dengan segala potensi yang bisa terjadi itu. Perhatikan kata oleh sebab itu. Itu menunjukkan dari konjungsi kausalitas. Jadi kata yang berwarna merah. Selanjutnya yang nomor 5, kata ganti. Jadi kata ganti itu merujuk pada kejadian yang dijelaskan. Jadi ini katanya nanti itu ada kata gantinya itu yaitu ini, itu, tersebut. Jadi menunjukkan peristiwa yang terjadi. Katanya ada kalimatnya, yaitu pada kalimat menanggapi viralnya video fenomena awan tersebut. Nah, kata tersebut itu menunjukkan fenomena awan Arcus. Gitu. Menanggapi viralnya video fenomena awan tersebut, Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini BMKG, Miming Saifuddin pun angkat bicara. Demikianlah video pembahasan untuk Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 119 sampai dengan 123. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.